Di tengah kebuntuan ini, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke kepolisian dan nawarin sebuah kesepakatan. Pria itu bakal ngakuin semua keterlibatannya, juga siapa aja yang terlibat, dan detail kejahatannya di balik kematian Leon Bridges. Kalian setuju nggak? Katanya uang tuh bisa merubah sifat seseorang atau memperburuk sifat negatif yang emang udah ada di dalam diri seseorang. Banyak uang kadang bikin orang tuh berpikir bisa berbuat semaunya, seenaknya, termasuk melanggar hukum. Kayak di kasus ini, kasus pembunuhan Leon Bridges, pengusaha yang sukses terkenal di kota Popedar, Provinsi Northern Cape, Afrika Selatan. Pembunuhan Leon sempat jadi teka-teki penuh misteri. Yang nggak bersalah nyaris jadi tersangka. Tapi, sebuah pengakuan dari salah satu yang terlibat mengungkap setiap detail di balik kematiannya. Nah, apapun yang terjadi di balik kematian Leon, motifnya yang jelas karena uang. Pokoknya semua pembahasan di video ini full demi uang, karena uang, karena uang. Jadi, stay with me and let's begin. Kita bahas sekilas tentang keluarga Bridges, keluarganya si Leon. Jadi keluarga Leon ini sebenarnya keluarga imigran Eropa yang memilih menetap di kota kecil Popedar, Northern Cape, Afrika Selatan. Dan di sanalah keluarganya memulai bisnis perhotelan. Ternyata bisnis yang mereka bangun tersebut terus berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang sangat mengesankan. Lalu tahun 1976 lahirlah kakaknya Leon, Toki Bridges. 3 tahun kemudian lahirlah Leon. Sebagai anak orang kaya, pemilik salah satu hotel terbesar di kota tersebut, mereka jelas nggak kekurangan apapun. Mereka juga disekolahkan di sekolah yang bergengsi dan sama-sama pintar secara akademik. Mereka juga sama-sama tertarik aktif di bidang olahraga. Bedanya, setelah menyelesaikan studinya, Toki lebih memilih keluar dari kampung halamannya. Dia punya jalan hidupnya sendiri, nggak mau tetap tinggal di Popedar. Sedangkan Leon yang udah terbiasa terlibat dengan bisnis ayahnya, memilih tetap tinggal, mengambil alih manajemen. Leon yang cerdas, pintar, teliti, juga punya bakat kewirausahaan, sangat bisa mengelola bisnis ayahnya dengan sangat efektif. Di kompleks hotel keluarga Bridges, mereka tuh biasa ngadain semacam acara atau perayaan gitulah. Nah, di salah satu acara tersebut, Leon ketemulah dengan sosok perempuan berparas menawan yang berhasil mencuri perhatiannya di antara para tamu. Pertama kali ngeliat, Leon langsung tertarik dan langsung pengen ngedeketin si perempuan. Tapi waktu mereka kenalan, ternyata perempuan itu masih anak-anak, masih berusia 14 tahun, bahkan masih sekolah. Sedangkan Leon, pria dewasa yang udah berusia 25 tahun. Situasi ini agak bikin dia nggak nyaman, tapi dia tetap ngajak si perempuan dansa. Terus setelah mereka dansa, mereka ngobrol lah sekitar 1 jam. Dan ternyata perempuan itu bernama Sureta Kir. Setelah pertemuan itu, Leon masih terus dibayang-bayangin sama mukanya si Sureta. Dia kayak langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama si Sureta. Dia terus nyari segala macam cara biar mereka bisa ketemu lagi. Sebelum kita lanjut, kita bahas sedikit tentang backgroundnya si Sureta. Jadi, Sureta Kir lahir tanggal 6 September tahun 1990. Tapi beda sama Leon. Kalau Leon tumbuh besar penuh dengan kekayaan tanpa kekurangan apapun, Sureta justru sebaliknya. Dia tumbuh besar di keluarga yang penuh dengan kemiskinan. Orang tuanya juga nggak akur. Selalu diambang perceraian selama bertahun-tahun. Ekonomi mereka itu buruk, bahkan sangat buruk. Makin sulit lagi ketika papanya si Sureta meninggal dunia waktu Sureta berumur 9 tahun karena gigitan ular berbisa. Situasi mereka yang udah sulit makin pahit lagi. Nggak cuma mamanya, bahkan Sureta dan kedua kakaknya juga sampai harus kerja biar mereka bisa bertahan hidup. Di tengah keterpurukan itulah muncullah Leon di dalam kehidupan Sureta. Leon kayak penyelamat banget di kehidupannya. Leon yang punya kekayaan dari keluarga terpandang, siap ngasih segalanya buat Sureta. Cuma karena Sureta ini masih 14 tahun, dia bingung gitu gimana harus bereaksi sama semua perhatian Leon yang 11 tahun lebih tua dari dirinya. Tapi Leon kepalang cinta, segala macam cara dia lakuin biar bisa ketemu sama Sureta. Jemput Sureta pulang sekolah, ngajak Sureta jalan-jalan, belanjain Sureta
barang-barang mahal, pokoknya segala macam cara yang bisa bikin Sureta nyaman ke dia gitu. Dan Sureta yang belum pernah nerima semua kemewahan itu benar-benar sangat terlena. Dia mulai berpikir kalau bersama Leon dia nggak akan kekurangan apapun. Dia mungkin bisa membangun keluarga dengan Leon, di mana anak-anaknya nggak bakal kekurangan seperti yang dia alami semasa kecilnya. Hubungan mereka juga dapat lampu hijau dari mamanya si Sureta, karena Leon yang sopan juga baik berhasil meyakinkan mamanya Sureta kalau dia nggak main-main sama perasaannya. Tapi sebaliknya, orang tuanya Leon justru khawatir, takut-takut cemas gitu, karena kalau hubungan mereka ini kejauhan, bisa-bisa Leon ini dianggap melakukan tindak kriminal. Secara usia mereka ini kan jauh banget gitu. Leon udah pria dewasa, sementara Sureta masih di bawah umur. Tapi Leon tetap kekeh mempertahankan hubungan mereka. Dia bilang kalau dia siap nungguin Sureta sampai cukup umur, sampai usia 18 tahun dia bakal nikahin si Sureta. Tapi rencana itu nggak berjalan mulus. 1 tahun setelah mereka menjalin hubungan, Sureta ini kebablasan, hamil. Dan waktu itu dia sempat nyembunyiin kehamilannya tersebut. Karena dia tahu kalau kabar itu nggak bakal nyenengin ibunya, juga nggak bakal menyenangkan bagi pacarnya Leon. Dia mulai pakai pakaian yang lebih longgar, juga jadi pribadi yang nggak tertutup, jadi lebih pendiam. Tapi yang namanya juga fisik hamil, pasti lama-lama nggak ketutupan ya. Akhirnya Sureta ngomonglah ke Leon soal kehamilannya. Leon shock banget sama kehamilannya Sureta. Dia sempat bingung harus gimana, karena jelas nggak mungkin dong dia nikahin Sureta yang masih di bawah umur. Jelas itu pelanggaran hukum. Tapi Leon tetap ngajak Sureta ke klinik swasta untuk ngecek kehamilannya Sureta. Dari pemeriksaan, ternyata Sureta ini mengandung anak kembar. Dia happy, seneng banget sama kehamilannya itu. Tapi Leon justru sebaliknya, dia punya rencana lain. Leon minta Sureta menggugurkan kehamilannya. Terpukul, sakit hati, kecewa, itulah yang dirasain Sureta waktu dengar permintaannya Leon. Dia sempat nolak, tapi Leon berhasil meyakinkan kalau kehadiran anak itu akan sangat membahayakan kehidupan mereka, juga ngancurin masa depan mereka. Sureta mungkin harus melahirkan atau membesarkan anak itu sendirian, dan dia juga bakal kehilangan pendidikannya, sementara Leon bakal terjerat hukum, ya karena gituan sama anak di bawah umur. Dan Leon juga janji nanti setelah Sureta berusia 18 tahun, mereka pasti nikah, punya baby lagi. Sureta yang gak punya pilihan lain terpaksa nurutin kemauan Leon, walaupun dia sempat sakit-sakitan selama beberapa hari setelah menjalani prosedur tersebut. Sakit fisik yang dia rasain gak sebanding sama rasa bersalah, juga depresi berat yang dia alami. Berhari-hari dia ngurung diri di kamar, terus-terusan nangis, dan bingung gimana harus melanjutin hidupnya. Tapi di titik ini, mamanya Sureta itu kayak acuh gak acuh gitu. Karena di pikiran mamanya, mungkin Sureta ini lagi berantem sama Leon, nanti juga baikan setelah mereka membaik. Kebalik, nanti juga membaik setelah mereka baikan, gitu maksudnya. Beberapa hari kemudian, Leon datanglah ke rumah Sureta. Ngajak Sureta jalan-jalan ke kota, belanja barang-barang mahal, makan di restoran mewah, segala macam cara lah buat nyenengin Sureta, biar dia bisa balik semangat lagi. Dan benar aja, beberapa hari setelahnya Sureta mulai bisa ngejalani hari-harinya. Tapi ada kekecewaan yang gak bisa dia singkirkan. Hubungan mereka terus berlanjut, aktivitas di luar batas tersebut juga tetap jadi rutinitas. Sampai kemudian 3 tahun setelahnya, di tahun terakhir masa sekolahnya si Sureta, dia kebablasan lagi. Sureta hamil lagi. Tapi waktu itu Sureta tuh tinggal beberapa bulan lagi, dia berumur 18 tahun, jadi dia gak terlalu cemas sama kehamilannya. Cuma waktu Leon tahu tentang kehamilan itu, lagi-lagi Leon pengen menggugurkannya dengan alasan mereka tuh masih terlalu muda gitu untuk berkeluarga. Tapi kali ini Sureta dengan tegas nolak. Dia bahkan bilang kalau dia akan tetap mempertahankan kehamilannya walaupun tanpa pertanggungjawaban Leon. Dan setelah mikir panjang, akhirnya Leon memutuskan untuk melamar Sureta secara resmi dengan cincin berlian yang mewah dan indah. Tapi perasaan mereka udah sama-sama memudar. Leon yang terlanjur janji bakal nikahin ngerasa nggak punya pilihan lain, apalagi Sureta udah hamil lagi. Pernikahan mereka diadakan gak lama setelah Sureta lulus sekolah. Perubahan fisiknya udah kelihatan, tapi mereka tetap pengantin yang penuh senyum kebahagiaan, walaupun masing-masing nyimpen keraguan atas keputusan yang mereka buat. Beberapa bulan kemudian anak mereka lahir. 2 tahun setelahnya mereka dikaruniai anak kembar laki-laki. Keluarga mereka berkecukupan, mereka mampu beli apapun yang mereka mau. Keluarga cemara yang sukses dan makmur.
Bisnis yang dikembangkan oleh orang tua Leon juga terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Leon juga mulai bangun jaringan toko dan restoran sendiri yang juga berkembang pesat, menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Tapi tahun 2010-an, keluarganya Bridge mulai mengalami gelombang kesulitan. Tahun 2014, papanya Leon meninggal dunia karena sakit jantung yang emang udah diderita oleh papanya. Kepergian papanya membuat mamanya Leon terpukul. Kesehatan mamanya menurun drastis dan terus memburuk. Nggak lama setelahnya, mamanya didiagnosis menderita gejala demensia parah. Sampai-sampai harus menjalani perawatan di rumah sakit. Di titik ini, Toki yang udah lama ninggalin kampung halamannya memilih pulang buat bantu Leon ngelola bisnis keluarga. Bareng-bareng mereka mengelola operasional hotel. Sementara Leon memilih untuk melibatkan istrinya dalam bisnis keluarga. Sesuatu yang sangat diidamkan oleh Sureta dari dulu. Mereka mendaftarkan sebuah toko peralatan dan perlengkapan pertambangan atas nama Sureta. Semenjak itulah Sureta mulai terlibat dalam bisnis keluarga Bridge sambil ngurus ketiga anaknya. Anak sulung mereka menempuh pendidikan di kampung halamannya di kota Popeder. Tapi waktu si kembar mulai tumbuh besar, Sureta dan Leon mulai memikirkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka mau sekolah bergengsi untuk anak-anak mereka. Karena itulah Leon memilih salah satu sekolah di Kakamas, berjarak 75 mil dari Popeder. Untuk hindarin perjalanan jauh setiap hari, Leon nyewalah salah satu rumah di Kakamas, dan Sureta ikut pindah ke sana nemenin ketiga anaknya. Sementara Leon tetap di Popeder karena dia nggak bisa ninggalin bisnisnya. Sureta mau nggak mau harus mundur ngelola toko. Dia nggak lagi terlibat dalam bisnis keluarga Bridge, walaupun dia sangat menikmati, juga cukup sukses menjalaninya. Dia cuma pulang ke Popeder di hari libur atau akhir pekan, biar anak-anaknya ketemu sama Leon. Awalnya semuanya berjalan normal, tapi semakin hari, hubungan antara Leon dan Sureta makin menjauh, perasaan mereka makin mendingin. Lalu tahun 2018, Sureta ini mulai sakit-sakitan. Awalnya dia nggak terlalu cemas, tapi setelah diperiksa, ternyata dia positif kanker. Ada masalah di bagian radiovaskularnya. Dia langsung dioperasi dan ngejalanin serangkaian perawatan medis. Untungnya, prosedur itu dilakukan di waktu yang tepat, jadi nyawanya masih bisa diselamatkan. Walaupun setelah operasi, dia tetap menjalani terapi secara berkala di salah satu klinik Johannesburg, yang biayanya juga cukup mahal. Untungnya, mereka punya cukup uang untuk semua itu, dan Leon juga nggak keberatan ngeluarin biaya untuk kesembuhan ibu dari ketiga anaknya. Sureta juga mulai mempekerjakan asisten rumah tangga, juga babysitter untuk ngebantu dia ngurus rumah dan ngurus anak-anak, terutama waktu dia harus pergi ke Johannesburg untuk terapi. Tapi di titik ini, hubungan Leon dan Sureta udah benar-benar renggang. Mereka udah sibuk sama kehidupan masing-masing. Satu-satunya yang mengikat mereka cuma ketiga anak mereka. Tapi keretakan hubungan mereka nggak mempengaruhi bisnis mereka yang terus berkembang. Hotel, toko, jaringan restoran semakin mengalami perkembangan dan menghasilkan keuntungan yang sangat mengesankan. Beberapa di antaranya diinvestasikan Leon ke real estate kota-kota besar yang semakin menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Dari sinilah keluarga Bridge yang sebelumnya dikenal sebagai keluarga paling kaya di kota Popeder mulai dikenal sebagai keluarga paling makmur di provinsi Northern Cape, Afrika Selatan. Tapi nggak semua orang senang sama kesuksesan keluarga mereka. Toki, Leon, orang tuanya mulai sering dapet teror yang penuh ancaman. Awalnya Leon ngerasa terganggu dan khawatir karena takut seseorang mungkin pengen ngerenggut semua hasil kerja kerasnya. Tapi lama-lama dia jadi terbiasa karena nggak ada apapun yang terjadi setelah ancaman itu. Sampai kemudian sebuah tragedi terjadi di keluarga Bridge. 7 Oktober 2020, Sureta diteleponlah sama tetangganya di Popeder yang bilang kalau anjing-anjing peliharaan mereka keliaran keluar rumah. Karena itulah Sureta langsung nelpon Leon untuk ngecek situasi rumah mereka. Waktu itu Leon mengiyakan dan janji bakal ngabarin setelah dia mastiin semuanya baik-baik aja. Cuma beberapa jam setelahnya nggak juga ada kabar dari Leon. Sureta coba teleponnya nggak direspon. Dan karena dia ngerasa khawatir, akhirnya Sureta ninggalin anak-anaknya ke babysitter di Kakamas dan dia pulang ke Popeder. Sampainya di rumah, pintu rumah mereka tuh nggak kekunci, tapi di dalam rumah nggak ada siapapun. Beberapa kali Sureta manggil Leon sambil berjalan ke halaman belakang rumahnya.
Di sanalah Sureta ngelihat suaminya mengambang di kolam. Ada luka di punggungnya. Air kolam berwarna kemerahan karena darah. Dan jelas Leon udah meninggal dunia. Dengan keadaan panik, tangan bergetar, Sureta langsung nelpon layanan darurat. Juga nelpon Toki ngabarin tentang kejadian itu. Setelah petugas kepolisian sampai di lokasi, mereka langsung ngamanin rumah keluarga Bridge sebagai tempat kejadian perkara. Jelas kematian Leon si pebisnis karena kekerasan. Ada beberapa luka tusukan di tubuhnya, juga tanda-tanda perlawanan. Dan berangkas di dalam rumah mereka udah terbuka, isinya kosong. Teori awalnya, perampok mungkin masuk ke dalam rumah mereka saat rumah mereka dalam keadaan kosong. Tapi kepulangan Leon yang tiba-tiba mergokin aksi mereka dan terjadilah insiden pembunuhan itu. Tapi banyaknya barang-barang berharga yang bisa dengan mudah dibawa para pelaku malah sama sekali nggak tersentuh. Karena inilah polisi menyimpulkan kalau pelaku benar-benar cuma ngincar isi yang ada di dalam brankas rumah mereka. Pembunuhan Leon langsung jadi headline di media berita. Banyak pembicaraan di sosial media yang berisi rumor, gosip, dan spekulasi. Beberapa orang yang tahu tentang ancaman ke keluarga Bridge justru percaya kalau orang yang gak suka dengan kesuksesan bisnis mereka lah dalang dibalik kematian Leon. Tapi menurut analisa penyidik, tersangka utama dalam kasus ini adalah Toki Bridge, abangnya si Leon yang udah bantu ngelola bisnis keluarga selama beberapa tahun terakhir. Pertama, karena Toki satu-satunya orang yang ketemu Leon sebelum kematiannya, dan dianggap sebagai orang terakhir yang ngelihat Leon masih hidup. Kedua, kesehatan mamanya makin kritis dan dokter mendiagnosis kalau mamanya cuma punya waktu beberapa bulan untuk bertahan dengan penyakitnya. Dan surat wasiatnya dikabarkan ada di brankas rumah Leon. Kemungkinan Toki nggak setuju bisnis keluarganya sebagian besar bakal jatuh ke tangan Leon dan pengen merubah isi wasiat itu. Inilah kenapa barang-barang lain yang ada di rumah tersebut sama sekali nggak tersentuh. Toki membantah keterlibatannya. Dia bilang kalau dalam situasi apapun dia nggak mungkin banget nyakitin adiknya sendiri, terutama karena mereka nggak pernah berselisih atau beda pendapat soal keuangan. Toki juga meyakinkan Sureta yang percaya kalau dia nggak bersalah dan bakal nyewa pengacara terbaik untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Selama hampir 2 bulan, penyelidikan mengalami kebuntuan tanpa bukti baru, petunjuk, ataupun saksi yang muncul. Di tengah kebuntuan ini, tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke kepolisian dan nawarin sebuah kesepakatan. Pria itu bakal ngakuin semua keterlibatannya, juga siapa aja yang terlibat, dan detail kejahatannya di balik kematian Leon Bridge. Asalkan dia dapat keringanan hukuman. Dan pria itu adalah Jack Van, teman sekolahnya si Sureta. Jack cerita kalau dia beberapa waktu sebelumnya ketemu sama Sureta setelah sekian lama bertahun-tahun mereka nggak ketemu. Di pertemuan itu situasinya Jack ini baru aja bercerai, kecanduan alkohol, nggak punya kerjaan, dan lagi butuh uang banget. Sureta yang sadar kalau Jack pengagum lamanya masih punya perasaan terhadap dirinya mulai curhat soal pernikahannya. Dia bilang kalau selama pernikahannya dengan Leon udah memperlakukan dia dengan sangat buruk, sering mukulin dia, ngomong kasar, dan segala macemnya lah. Ibarat kata dia nih istri yang gak diperlakukan dengan baik sama si Leon. Tapi setiap kali dia minta pisah, Leon bakal ngancem bakal misahin dia dari anak-anak. Cerita itu benar-benar menyentuh buat si Jack yang setelah perceraiannya juga gak diizinkan ketemu sama anak-anaknya. Karena inilah Jack berempati dan pengen bantu si Sureta. Mereka mulai bertukar nomor telepon, Sureta mulai sering curhat soal pernikahannya. Sampai beberapa hari kemudian, sambil nangis-nangis, Sureta cerita kalau dia habis dipukulin Leon dan dia udah gak tahan lagi. Tapi dia gak bisa pergi gitu aja. Satu-satunya cara adalah nyingkirin suaminya. Sureta benar-benar persuasif dan Jack percaya. Sureta juga ngejanjiin $500,000 Afrika Selatan sebagai pembayaran, dan Jack yang waktu itu lagi butuh uang banget nerima tawaran itu. Jack setuju bantu Sureta, tapi dia gak mau ngotorin tangannya sendiri sehingga dia nyewa orang lain untuk menjalankan aksi mereka. Tapi rencana itu sempat harus tertunda karena pandemi global tahun 2020. Dan di pandemi itu juga, kondisi bisnis keluarga Bridge itu mengalami kerugian besar. Leon sempat pengen jual hotel, tapi Sureta nggak setuju. Lalu, September 2020, mereka menjalankan aksi mereka. Waktu itu, Jack minta setengah dari bayarannya dibayar di muka. Tapi karena Sureta ini nggak punya banyak uang, dan mereka juga lagi kesulitan finansial, dia cuma bisa narik 100.000 rand.
juga nyerahin cincin tunangannya ke Jack. Dengan uang itulah Jack nyewa temennya, Enric William, pecandu narkoba yang siap ngelakuin pembunuhan demi uang. Tapi William takut kalau dia nggak kuat ngelawan si Leon sendirian. Jadi dia ngajak temennya lagi yang bernama Amantel Barecki, pria berusia 25 tahun yang juga sepakat untuk berbagi bayaran sama William. Sureta ngasih akses ke rumahnya, ngasih tahu mereka lokasi berangkas, juga ngizinin mereka ngambil apapun yang mereka mau biar perampokan itu jadi lebih meyakinkan. Satu-satunya syarat adalah anjing peliharaannya nggak boleh disakitin, jadi mereka biarin anjing-anjing itu keluar rumah. Tetangga Sureta yang ngelihat anjing-anjing mereka keliaran keluar rumah nelpon Sureta. Saat itulah Sureta ngejebak Leon ke dalam perangkap. Saat Leon masuk ke rumah, kepalanya dipukul dengan tongkat baseball, diikuti dengan tikaman yang gak ngasih kesempatan untuk dia ngelawan balik. Leon ditikam 8 kali dan dipukul belasan kali dengan tongkat baseball, sebelum tubuhnya dilemparkan ke kolam renang. Di brankas rumah Leon, William dan Barecki gak menemukan uang atau perhiasan, cuma ada surat-surat berharga di dalamnya, yang kemudian langsung mereka serahkan ke Jack, dan Jack nyerahin harta rampasan itu ke si Sureta. Barecki dan William sengaja nggak ngambil barang-barang lainnya karena mereka takut terlalu banyak ninggalin jejak. Mereka cuma ngandelin bayaran mahal yang dijanjiin sama si Jack. Jack juga seharusnya nggak muncul waktu kejadian karena Sureta takut nanti dia ketangkep kamera pengawas dan dikenali. Karena Toki tahu kalau Jack ini teman sekolahnya si Sureta. Tapi hari itu Jack gelisah. Dia nggak bisa tenang sebelum mastiin semuanya berjalan lancar. Beberapa kali dia mondar-mandir rumah Leon. Dan benar aja, mobilnya ketangkep kamera pengawas. Walaupun platnya nggak kelihatan jelas, tapi bagi penyidik, siapa di balik kemudi cuma soal waktu. Tapi setelah rencana mereka berjalan lancar, Sureta sama sekali nggak punya uang buat bayar Jack dan temen-temennya. Karena dari brankas yang mereka bobol, sama sekali nggak ada emas batangan, perhiasan, atau berlian, ataupun uang. Cuma ada surat-surat berharga. Mau ngejual barang-barang berharga lainnya, Sureta itu terlalu takut, karena dia takut itu nanti bakal ngemancing perhatian penyidik dan dia jadi ketahuan. Jadi dia minta Jack dan teman-temannya untuk bersabar. Tapi William dan Barecki nggak mau nunggu. Mereka mulai ngancem Jack, minta mereka segera dibayar. Setelah kejadian itu, Jack tuh ngerasa gelisah, putus asa, juga dihantui rasa bersalah. Sureta nggak bisa bayar dia, sementara William dan Barecki terus-terusan ngancem bakal ngebunuh dia kalau mereka nggak segera dibayar. Akhirnya Jack ceritalah sama adiknya, dan adiknya menceritakan semuanya ke mamanya. Dan saat itulah keluarganya Jack ngebujuk dia untuk jujur aja ke kepolisian biar dia bisa dapat hukuman yang lebih ringan. Dalam pengakuannya ke polisi, Jack bilang kalau dia ngelakuin semua itu untuk bantu Sureta lepas dari ancaman dan tekanan suaminya, yang baru dia tahu kalau semua itu cerita palsu. Sementara Sureta yang bilang ke Toki kalau dia percaya Toki nggak bersalah, justru ngasih kesaksian yang memberatkan Toki. Sureta bilang ke penyidik kalau Toki dan Leon sering berselisih paham soal keberadaan surat wasiat, juga tentang properti keluarga mereka. Tapi setelah pengakuan Jack, penyidik balik interogasi Sureta. Dari sinilah motif sebenarnya terungkap. Sureta dan Leon udah lama kehilangan rasa cinta dalam pernikahan mereka, dan masing-masing menjalani kehidupan sendiri-sendiri. Sureta juga mulai berselingkuh. Waktu dia ngejalanin terapi di salah satu klinik Johannesburg, ternyata dia ngejalin hubungan dengan pria lain. Sureta juga nggak nginep di hotel selama terapi itu, tapi nginep di rumah selingkuhannya, dan mereka benar-benar serius sama hubungan mereka. Sureta berniat untuk ninggalin Leon, tapi waktu dia minta cerai, Leon dengan tegas nolak, ngancem kalau dia bakal bawa anak-anak ninggalin Sureta tanpa apapun. Entah apa yang membuat Leon pengen mempertahankan pernikahannya dengan Sureta waktu itu, karena dari jejak digital ponselnya, Leon ini juga menjalin hubungan dengan perempuan lain. Entah itu cuma pelampiasannya aja, dan dia benar-benar nggak mau kalau pernikahannya jadi hancur dan berantakan, atau hal lain sebagainya, nggak tahu. Tapi yang jelas, penolakan dan ancaman Leon membuat Sureta berbuat nekat, nyingkirin suaminya, juga ngejebak Toki biar jadi tersangka di balik kematian si Leon, biar dia bisa jadi pemilik satu-satunya tokoh jaringan restoran, hotel, dan semua harta kekayaan keluarga Bridge setelah kematian ibu mertuanya. Persidangan
Persidangan kasus ini berlangsung selama musim semi tahun 2021. Di persidangan tersebut, Jack Van Paper yang bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap semua detail kejahatan juga nyebut semua yang terlibat mendapatkan hukuman 20 tahun penjara dengan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun menjalani hukuman. Para pembunuh bayaran Hendrik William dan Amantel Barecki dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dengan kekejaman khusus serta perampokan. Mereka dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Sedangkan Sureta yang menjadi dalang di balik kematian suaminya sendiri berhasil meyakinkan juri kalau dia adalah korban dalam hubungan mereka. Sureta mengungkap semuanya, termasuk saat Leon maksa dia berhubungan dewasa di umur dia yang masih 14 tahun. Dan ketika dia hamil di umur 15 tahun, Leon juga yang maksa dia untuk melakukan aborsi. Dan ketika hubungan pernikahan mereka udah gak bisa lagi dipertahankan, mereka udah sibuk dengan dunia masing-masing, Leon juga nolak menceraikannya, bahkan ngancem bakal misahin dia dari anak-anak. Tapi terlepas dari semua itu, Sureta Bridge tetap dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian dari hukumannya. Pengadilan mempertimbangkan penyesalan dan pengakuannya yang tulus serta statusnya sebagai ibu dari 3 anak di bawah umur. Tapi setelah 3 tahun vonis dijatuhkan, Sureta sampai sekarang masih ada di balik jeruji besi. Dari sini kita tahu gimana uang bisa mudah banget mempengaruhi diri seseorang. Jack siap melanggar hukum demi uang. Hendrik dan Barecki siap ngebunuh orang demi uang. Sureta mampu nyingkirin suaminya, ngejebak abang iparnya juga demi uang. Tapi terlepas dari semua itu, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya dari pembahasan yang kita bahas malam ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Terima kasih udah nemenin bahas kasus ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe juga yo. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!